tengah-tengah mencari upaya kesepakatan persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda melakukan tindakan hal yang bertentangan dengan persetujuan Linggarjati. Selain mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirimkan 6 ultimatum yang isinya: yang pertama, pembentukan pemerintahan federal atau pemerintahan darurat secara bersama. Yang kedua, pembentukan Dewan Luar Negeri. Yang ketiga, Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Yang keempat, pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. Pembentukan pasukan gabungan ini termasuk di wilayah RI. Dan prinsipnya, Syahrir yang kabinetnya jatuh pada Juni tahun 1947 dapat menerima beberapa usulan kecuali dia menolak mengenai pembentukan pasukan keamanan ketertiban di wilayah RI. Pada tanggal 3 Juni dibentuk kabinet di bawah Amir Syafruddin yang juga tetap menolak tentang pembentukan keamanan di wilayah RI. Pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda melakukan aksi polisional mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil bergerak untuk mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai seluruh pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan pertambangan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dengan kebingungan dan mereka menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan. Orang-orang Cina di Jawa dan para bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda termasuk Van Mock ingin melanjutkan perebutan wilayah Yogyakarta dan membentuk pemerintahan Republik Indonesia yang lebih lunak. Tapi pihak Belanda dan Inggris yang tidak menyukai aksi polisional tersebut mengiring Belanda untuk menghentikan perperangan terhadap Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia dapat dikurung oleh Belanda. Hubungan ke luar negeri bagi Indonesia juga mengalami kesulitan karena pelabuhan-pelabuhan telah dikuasai oleh Belanda. Ekonomis, Belanda juga berhasil menciptakan kesulitan bagi Republik Indonesia. Daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan ke luar negeri juga terhambat akibat blokade dari Belanda. Belanda belum berhasil menjatuhkan mental tentara Indonesia yang didukung oleh rakyatnya. Pada tanggal 37 Juli 1947, pemerintahan India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar permasalahan Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian perseteruan ke antara dua belah pihak yang dimulai pada tanggal 14 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Keamanan PBB membentuk komisi konsuler dengan anggota-anggotanya yaitu terdiri dari para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh Amerika Serikat yaitu Dr. Weatherford dengan beranggotakan konsul jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Komisi konsuler itu diperkuat dengan personil militer Amerika Serikat dan Prancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947, mereka masih melakukan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak keras garis demarkasi yang dituntut oleh Belanda berdasarkan kemajuan pasukan-pasukannya setelah melakukan gencatan senjata. Namun, penghentian tembak-menembak tidak dimusyawarahkan dengan baik dan belum ditemukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya agar korban yang berjatuhan semakin berkurang. Pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Van Mock untuk memberhentikan tembak-menembak yang terjadi. Pelaksanaan dimulai pada malam hari tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang Dewan Keamanan PBB. Dari Indonesia hadir di antaranya yaitu Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan untuk menghentikan berbagai pelanggaran
dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk komisi pengawas. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usulan dari Amerika untuk membentuk Komisi Jasa Balik yang atau lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota dan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih pihak ketiga yaitu Amerika Serikat. Komisi resmi dibentuk pada tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kilby, Belgia dipimpin oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham. Ternyata Belanda masih terus berulah sebelum Komisi Tiga Negara datang ke Indonesia. Belanda terus mendesak dan memperluas wilayah kekuasaannya. Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak, Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan Republik Indonesia. Pada saat gencatan senjata dilaksanakan, garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit daripada sepertiga Pulau Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut. Audio Jungle. 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 Audio
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.